Halo teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang tantangan konstitusi di Indonesia di era globalisasi sekarang ini. Sekarang kita masuk ke dalam pendahuluan, yang dimana konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur kekuasaan lembaga negara dan hak setiap warga negara. Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia harus menghadapi dinamika global. Di era globalisasi saat ini, membawa tantangan baru terhadap HAM, lingkungan, digitalisasi, geopolitik, serta kebutuhan pembaruan konstitusi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam konsep dan teori. Pengertian konstitusi berasal dari kata konstituen, yang berarti membentuk dokumen yang berisi tentang pembentukan dan penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme merupakan paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Prinsip utamanya yaitu limit government. Fungsi konstitusi menurut William G. Andrews Thomas Palne mengatakan bahwa 1. Memberi kekuasaan pemerintah, 2. Memberi legitimasi kekuasaan, dan ketiga sebagai simbol persatuan dan identitas bangsa. Di sini saya akan melanjutkan mengenai definisi, di mana tantangan digitalisasi adalah hambatan dalam melindungi data, menangani kejahatan siber, hoax, dan kesenjangan akses teknologi. Yaitu 78% penduduk sudah pakai internet BPS 2023 dan cybercrime meningkat. UU PDP baru berlaku. Selanjutnya digital divide masih tinggi. Selanjutnya itu ada definisi tantangan lingkungan adalah segala bentuk hambatan, permasalahan atau kesulitan yang dihadapi suatu negara dalam menjaga, melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap sehat dan lestari sesuai dengan hak konstitusional warga negara serta tuntutan pembangunan dan globalisasi, di mana rivalitas AS Cina di Indonesia Pasifik, sengketa Laut Natuna dengan Cina, dan menjaga kedaulatan dan netralitas Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tantangan HAM. Definisi tantangan HAM adalah segala hambatan, persoalan, dan kesulitan yang dihadapi suatu negara dalam menjamin, melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. HAM sebagaimana dijamin dalam konstitusi, hukum nasional, dan instrumen internasional. Masih ada pelanggaran HAM berat, Papua masa lalu, kebebasan digital, PS ujaran kebencian, hoax, perlindungan minoritas dan kelompok rentan. Selanjutnya, tantangan lingkungan. Definisi tantangan lingkungan adalah segala bentuk hambatan, permasalahan, atau kesulitan yang dihadapi suatu negara dalam menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup. Di sini ada 3 poin: krisis iklim dan deforestasi KLEK 2023 104.000 tahun, konflik pembangunan PS keberlanjutan, bencana ekologis, banjir, kebakaran hutan. Selanjutnya, isu konstitusi masa depan. Definisi isu konstitusi masa depan adalah kebutuhan pembaharuan Undang-Undang Dasar agar tetap relevan menghadapi tantangan baru seperti HAM, lingkungan, digitalisasi, dan geopolitik. Di sini ada 3 poin. 1. Perlu amandemen untuk isu lingkungan, Grand Constitution. 2. Perlindungan lebih kuat hak digital dan privasi. 3. Privasi publik dalam proses legislasi. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke dalam studi kasus, yaitu HAM dan digitalisasi pemilu 2024, yang dimana banyak hoax, ujaran kebencian, dan politik identitas
di media sosial. Tantangan konstitusi adalah bagaimana cara menjamin hak politik dan kebebasan berpendapat, tetapi tetap menjaga keteraturan demokrasi, di mana relevansinya diatur pada pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat dan pasal 22E tentang pemilu. Studi kasus berikutnya adalah tentang lingkungan dan HAM Undang-Undang IKN 2022, yang dimana pembangunan ibu kota negara Nusantara ini menimbulkan masalah deforestasi dalam potensi pelanggaran hak masyarakat adat lokal. Tantangan konstitusi yaitu pasal 28H, yaitu hak atas lingkungan hidup sehat, dan pasal 18B pengakuan masyarakat adat harus diimplementasikan secara konsisten. Setelah kita lihat studi kasus tadi, kita dapat menganalisis bagaimana teori konstitusionalisme modern menuntut pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, dan supremasi hukum. Kenyataannya di Indonesia masih ada kesenjangan antara teks konstitusi atau Undang-Undang 1945 dengan praktik politik, pembangunan, dan penegakan hukum. Akar masalahnya yaitu kepentingan politik dan ekonomi sering lebih dominan dibanding penghormatan konstitusi. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa konstitusi Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat mengatur HAM, lingkungan, dan demokrasi. Namun tantangan yang ada pada implementasi penegakan hukum dan konsistensi lembaga negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang 1945 di era globalisasi. Selanjutnya, rekomendasi dan kesimpulan. Perkuat perlindungan HAM melalui penegakan hukum yang adil dan konsisten. Terus, masukkan prinsip grand konstituen agar hak lingkungan lebih tegas dijamin, dan atur regulasi digital dan keamanan siber untuk melindungi privasi dan ruang demokrasi digital, dan perkuat diplomasi geopolitik guna menjaga kedaulatan dan netralitas Indonesia, dan ada dorongan partisipasi publik dalam proses legalisasi dan kebijakan konstitusional. Selanjutnya kesimpulan, di mana konstitusi Indonesia menghadapi tantangan besar di era globalisasi, khususnya dalam bidang HAM, lingkungan, digitalisasi, dan geopolitik. Agar tetap relevan, Undang-Undang Dasar 1945 harus adaptif